panjenengan boleh ada boleh interview. tidak apa-apa, monggo silakan. Siap, terima kasih. Begini Bunda, ada tugas wawancara dari LMS kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya Ria Rumana dari SDN 1 Kabupaten Sidoarjo, kelas 120. Ini sehubungan dengan keterampilan pengambilan keputusan Bunda. Mungkin bisa jadi referensi buat saya nantinya yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika. Ini kebetulan baru saja terjadi. Jadi ada beberapa wali murid yang mengadu ke sekolah bahwasanya ada penanganan terhadap putra putrinya. Jadi kebetulan baru saja ini terjadi, ada beberapa wali murid yang datang ke sekolah melapor bahwa putra putrinya ada penanganan dari guru seperti itu. Nah, untuk mengkonfirmasi itu maka gurunya kita panggil. Banyak beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa sampai seperti itu. Saya secara langsung memberikan pembinaan dari kondisi apapun kalau terhadap siswa tidak boleh sedikit pun ada penanganan. Artinya mau dijewer, mau ditarik rambutnya, mau dijutek dan lain sebagainya, tetap itu hal yang salah. Kenapa seperti itu? Karena menurut aturan itu kan guru itu harus profesional. Nah, dari profesional itu harus ada 4 kompetensi yang dimiliki. Satu diantaranya adalah kompetensi pedagogi, di mana kompetensi pedagogi itu anaknya guru itu mampu memberikan pelayanan. Jadi kalau ada siswa seperti ini, maka yang harus diberikan metode yang diberikan kepada anak-anak harus seperti ini, itu. Nah, karena ini gurunya ada beberapa hal yang mungkin belum dipahami kenapa siswa seperti itu, guru tersebut tetap ada sanksi secara administratif. Jadi secara administrasi seperti ini. Yang pertama, kita adakan pembinaan dulu, kita panggil secara personal. Kemudian yang keduanya itu kita datangkan wali murid untuk mengkonfirmasi supaya nanti hubungan itu bisa tetap baik. Nah, setelah ada konfirmasi seperti itu, ada surat pernyataan bahwa guru tersebut tidak melakukan hal seperti itu kembali. Nah, kalau misalkan nanti di dalam perjalanan, di dalam proses pembelajaran, ternyata hal itu terulang kembali, nah di sini ya saya selaku kepala sekolah harus memberikan keputusan. Dari keputusannya, karena sudah dibina, sudah membuat surat pernyataan, tetapi tetap saja seperti itu, berarti kita mengambil keputusan mau tetap jadi guru apa tidak jadi guru kembali kalau seperti ini. Itu jadi istilahnya ya harus ada ketegasan ya, karena di situ menyangkut etika juga, mau sok guru ngopo murid kan gitu. Kemudian menyalahi sebagai guru profesional yang mengenali karakteristik peserta didik kan tidak sesuai saya kira. Nah itu contohnya sesuai etika. Takutnya suaranya ini kesini Bunda, mohon maaf. Siapa itu? Wali murid. Oh. Jadi ada keberpihakan pada murid nggih keputusan tersebut. Iya, karena yang dilakukan memang salah. Itu jadi menyalahi aturan, kan harus memberikan pelayanan ke siswa dengan baik. Ya. Makanya ada asesmen diagnostik. Kan tahu jadi mana anak yang membutuhkan pelayanan ini kan seperti itu. Kalau ada penanganan
Jadi kalau menurut Ibu nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan tadi apa saja Bu? Ya di sana satu, selain supaya guru tersebut itu bisa lebih introspeksi diri, kenapa saya sampai melakukan hal tersebut, jadi bisa mengubah itu yang kebajikan. Yang kedua, nanti saling ada komunikasi antara pihak wali murid dengan pihak sekolah. Jadi nantinya kalau ada sesuatu itu selalu ada kerjasama. Jadi seperti itu. Kemudian yang kebajikan yang berikutnya itu kita saling memberi dukungan, baik guru, kepala sekolah maupun wali murid untuk menjadikan siswa kita sebagai siswa yang sesuai dengan P5 itu loh. Ya, profil pelajar Pancasila. Selama ini kira-kira apa saja Bunda tantangan yang dihadapi untuk pengambilan keputusan khususnya yang kasus-kasus dilema etika? Oh baik, itu banyak sekali contohnya. Contoh diantaranya masalah seragam anak-anak. Nah, seragam anak-anak yang kondisinya saat ini kan ada yang apa itu ya, mohon izin, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, itu untuk saat ini kan kita itu lembaganya ada yang muslim ada non muslim. Jadi untuk pengambil keputusannya anak-anak ini kita minta untuk memakai seragam panjang bagi yang siswa perempuan. Kalau yang laki-laki pakai celana panjang. Meskipun tidak pakai hijab. Iya betul, meskipun jadi untuk hijab itu kita tidak mewajibkan, biar dari hati mereka sendiri kan seperti itu. Nah kalau untuk yang panjang itu kan istilahnya anak perempuan itu kan untuk menjaga ya. Nah itu dan itu pun ada pro kontra. Jadi gimana dengan anak yang muslim dan bagaimana nanti biayanya dan lain sebagainya. Nah itu kita harus menetapkan keputusannya bahwa untuk perubahan masalah seragam panjang itu tidak langsung serta-merta tidak, tapi kita beri jeda waktu itu. Jadi mungkin untuk semester berikutnya ini atau tahun ajaran baru, nah dalam jeda waktu ini mungkin bisa menabung dan lain sebagainya sehingga bisa mempersiapkan bajunya seperti itu ya. Terus contohnya lagi tentang jika hari Sabtu, hari Jumat dan Minggu 1 dan Minggu ketiga. Nah, sehubungan dengan profil pelajar Pancasila juga, sesuai dengan etika juga, kita melatih anak-anak. Nah, di dalam memutuskan pelatihan itu pun banyak yang istilahnya ada yang pro, ada kontra. Nah, di sini saya selaku kepala sekolah di sana itu memiliki tujuan yang sesuai dengan kurikulum yang saat ini, maka itu kita putuskan. Tetapi ada jeda waktu di dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Jadi tidak serta-merta gitu loh. Iya. Gitu. Jadi sehubungan tadi ada tata kelola waktunya ya, ada penjadwalan untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika itu. Iya. Kira-kira di range bagaimana Bunda penyelesaiannya? Iya, rasanya ya langkah-langkah itu ada kan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama kan kita kenapa sampai program itu diambil, kenapa sampai dilaksanakan, kan ada latar belakang. Jadi kita melihat latar belakang dulu. Kemudian yang kedua, kita melihat status dari wali murid, baik itu status secara sosial, secara ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian informasi. Iya, kemudian masukan dari Bapak Ibu guru, masukan dari wali murid, masukan dari komite. Nah, seperti itu. Jadi kita bersosialisasi dulu dengan seluruh stakeholder yang ada. Kalau sudah kita sosialisasikan, kemudian itu baru nanti kita ambil keputusan seperti itu. Kemudian ada faktor-faktor apa kira-kira yang membantu Bunda ini lebih mudah dalam pengambilan keputusan hubungan kasus dilema etika? Iya, itu faktor-faktor yang saat ini terjadi kebanyakan itu. Yang kita ambil keputusan seperti itu karena kejadian-kejadian yang saat ini terjadi di lingkungan, ya baik masyarakat, lingkungan lembaga dan lain sebagainya. Satu contoh
ada seorang siswa yang sampai merokok, ada yang kebut-kebutan di jalan, kemudian ya ada yang nyun sewu yang ada pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu jadi program-program yang kita ambil itu berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan gitu. Jangan sampai seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau kita bisa membawa mereka menjadi lebih baik dengan program-program yang kita buat, ya harus kita putuskan gitu. Itu kan objek ya. Kalau iya. subjeknya kira-kira yang membantu Bunda bisa memutuskan seperti ini. Itu tadi ada komite, kemudian ada koordinator paguyuban, ada Bapak Ibu guru yang membantu seperti itu. Jadi kita sosialisasikan terlebih dahulu fenomena-fenomena yang ada. Selanjutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap ini adalah keputusan yang efektif loh, ini keputusan yang tepat. Nah itu kira-kira apa yang melatar belakangi? Iya, yang melatar belakangi keputusan yang saya ambil. Karena itu berhubungan dengan keselamatan anak-anak, kemudian kemajuan anak-anak di dalam bidang pendidikan juga. Kemudian yang ketiga, banyaknya anak-anak yang istilahnya dalam hal ini karakternya itu masih jauh dari apa yang diharapkan di dunia pendidikan itu. Jadi keputusan yang saya ambil yang melatar belakangi seperti itu. Kemudian terkadang itu ya dari pendidik sendiri itu kadang-kadang ya antara satu dengan yang lain kan biasa loh, kalau berdampingan itu ada gap. Tidak apa-apa lah, itu artinya bahwa di sana itu ada kemajuan ya gitu. Beda kalau ada kebinekaan. Jadi justru karena ada kebinekaan inilah kita bisa memilih dan memilah keputusan yang terbaik itu yang mana. Ada kekayaan. Iya betul. Betul. Iya. Siap. Dari semua yang sudah disampaikan Bunda tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa nantinya dipetik dari keputusan yang sudah diambil? Itu kita bawa menuju siswa kita itu menuju profil pelajar Pancasila yang ada 6 gitu ya, 6 karakter yang harus dimiliki. Arahnya ke sana. Dan tidak hanya siswa saja, bisa jadi pendidiknya biar bisa juga mengarah seperti itu ya. Karena dijadikan karakter. Iya betul, kita pembentukan karakter yang mengarah ke pelajar profil pelajar Pancasila itu. Arahnya ke sana. Udah kayaknya sudah banyak. Jadi namanya tidak salah kalau panjenengan jadi panutan saya, itulah saya dalam terima kasih. Keterampilan pengambilan keputusan, karena dari wawancara ini, hasil interview ini tadi semuanya itu kayak bagaimana ya, ada pijakan-pijakan yang jelas, ada alasan, ada faktor-faktor, langkah-langkah prosedur yang jelas yang bisa saya ambil nantinya, bisa saya jadikan referensi. Ya mungkin seperti itu memang realitanya yang terjadikan seperti itu. Terakhir Bunda, mungkin ada pesan buat saya nantinya ke depannya dalam misalkan jika saya menghadapi kasus dilema etika. Yang pertama, kalau ada dilema etika yang terjadi, satu, Bu Ria harus mencari latar belakang kenapa itu terjadi. Kemudian setelah mencari, baru mencari solusi-solusi bagaimana. Tadi solusinya alternatifnya banyak. Iya betul. Jadi setelah Bu Ria ini menemukan latar belakangnya, maka bisa dicari alternatif solusinya seperti itu. Lalu dipilih yang paling baik, betul, yang berpihak pada murid. Ya, terus kemudian nanti berikutnya Bu Ria akan membawa murid itu akan siap menjadi generasi emas di tahun 2045. Amin. Nah, guru-guru yang seperti inilah yang kita harapkan itu Bu Ria. Amin. Mohon doanya selalu. Ya, insya Allah. Dan terima kasih atas wejangannya buat saya. Iya. Jadi awali segala sesuatunya dengan Bismillah. Dengan selalu mengedepankan untuk menghargai dan lain sebagainya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Sudah mengganggu waktunya. Semoga
Ibu berkenan saya ganggu waktunya Oh, untuk tidak interview apa-apa, hari ini. justru seperti ini kan kita berbagi Jadi ya. pengalaman buat saya. Jadi berbagi praktek baiknya Ibu buat saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.